Baik, saya akan menjelaskan karakteristik Islam Nusantara. Sebelum memasuki, apakah kalian tahu karakteristik Islam Nusantara? Islam Nusantara dapat diartikan suatu konsep pola pikir dan perilaku keislaman orang Indonesia sebagai referensi cara mereka memahami, mengajar, dan melaksanakan ajaran Islam yang dipadukan dengan budaya lokal khas Nusantara. Islam Nusantara juga berkaitan dengan metode dan cara yang digunakan oleh para ulama di Nusantara untuk menyebarkan ajaran Islam. Selain identitas, Islam Nusantara juga memiliki karakteristik khas yang membedakan dengan karakteristik Islam di wilayah lainnya, khususnya Islam Timur Tengah yang memiliki banyak pengaruh di berbagai belahan dunia. Nusantara kita terdiri dari berbagai suku, ras, dan golongan. Tentunya karakteristik yang memiliki merupakan hasil dari akulturasi ajaran Islam dengan tradisi dan budaya lokal yang ada. Budaya yang dimaksud adalah suatu mengenai ajaran moral dan etika yang telah ada sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia, terutama budaya yang sangat melekat pada Islam Nusantara adalah budaya dari Pulau Jawa. Banyak budaya yang sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia antara lain Adhab, Ashab, Tapasila, Unggu-unggu, dan lain sebagainya. Ya, kita sudah memasuki karakteristik dari Islam Nusantara. Jadi kita sudah memasuki karakteristik dari Islam Nusantara. Yang pertama, tasamuh atau sikap toleransi. Sikap toleransi atau samuh bisa juga disebut saling menghargai dalam bahasa Jawa, dikenal dengan tepa selera, merupakan nilai moral yang telah dimiliki dan diamalkan oleh bangsa Indonesia sejak dulu. Sikap yang ditunjukkan oleh sikap ini adalah tidak saling menghujat antar umat beragama dan saling menghargai terhadap perbedaan yang ada, sehingga nantinya tercipta hubungan antar umat beragama yang rukun dan harmonis tanpa saling menyebar kebencian dan ketakutan. Yang kedua, tawazun atau sikap seimbang. Sikap tidak berat sebelah atau tidak memihak pada salah satu. Pada dasarnya manusia memiliki fitnah potensi yang telah ada sejak dilahirkan. Potensi itu antara lain al-jasad atau jasmani, al-aqal atau akal, dan ar-ruh atau hati. Maksud dari sikap tawazun ini adalah seorang muslim harus mampu menyeimbangkan antara ketiga potensi tersebut untuk dapat mencapai kesempurnaan, yakni insan kamil. Yang ketiga, tasawuf atau sikap modern tengah-tengah. Tasawuf merupakan sikap tengah namun tidak laku, lowes namun tidak lembek. Sikap yang menunjukkan bahwa Islam Nusantara bukan Islam yang fundamental, juga bukan Islam yang liberal, akan tetapi memiliki pemikiran yang moderat dengan misi menjaga keseimbangan antara dua macam ekstremitas tersebut. Islam moderat memelihara dan mengembangkan kedamaian holistik, yakni kedamaian sesama umat Islam maupun umat-umat lainnya. Yang keempat, ta'adub atau sikap menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan yang dimaksud adalah sikap adil terhadap keputusan atau memutuskan suatu perkara. Seorang muslim harus memiliki sikap lurus di tengah-tengah kehidupan beragama. Adanya sikap ini menjadi panutan dalam bersikap dan bertindak lurus, bersifat membangun serta menghindari segala sesuatu pendekatan yang bersifat taharuf atau ekstrim. Yang kelima, genealogi keilmuan atau sanad. Karakteristik utama yang dimiliki Islam Nusantara adalah genealogi keilmuan atau sanad yang bersambung dan telacak
dengan jelas. Ini merupakan konsekuensi dari metode berpikir yang menggunakan mazhab. Para ulama Nusantara memiliki mata rantai keilmuan atau sanad yang jelas karena mereka berguru secara langsung pada guru yang jelas keilmuannya. Bagi Islam Nusantara, sanad keilmuan ini penting karena selain untuk menjaga otentisitas ajaran Islam juga untuk melacak konsistensitas pemikiran. Itu penjelasan dari karakteristik Islam Nusantara.